Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara PSM Makassar versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung secara dramatis dengan skor tipis 1-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti 99% Persib Bandung akan menjadi juara dari Super League musim ini. Karena di pertandingan terakhir nanti melawan Persijap Jepara, Persib hanya membutuhkan 1 poin untuk bisa memastikan gelar juara terlepas apapun nanti hasilnya di pertandingan Borneo FC melawan Maluku United. Karena dengan kemenangan malam hari ini teman-teman, berarti selisih poin antara Persib dengan Borneo FC adalah 2 poin. Berarti jika nanti di final match atau pertandingan terakhir di pekan ke-34, Persib hanya bermain imbang melawan Persijap Jepara dan Borneo FC meraih kemenangan atas Maluku United, artinya poinnya akan sama tetapi Persib menang dari segi head to head. Tapi saya pikir di pertandingan terakhir nanti di Bandung, tentu saja para pemain Persib akan menargetkan kemenangan. Walaupun hitung-hitungannya seperti yang tadi saya katakan, Persib hanya membutuhkan 1 poin lagi. Dan 1 poin itu adalah 1%. Ya memang kita tahu, tidak ada yang pasti di sepak bola. Tapi rasanya Persib nanti main di GBL lah di pertandingan terakhir melawan Persijap, seharusnya minimal 1 poin sih bisa dapat. Apalagi dengan mentalitas yang mereka tunjukkan di pertandingan malam hari ini. Sebetulnya suara saya ini sudah serak. Bahkan kemungkinan akan susah nih ya, saya ngomong besok nih. Karena tadi selama siaran, memang saya siaran full power tadi. Dan karena begitu banyak request dari teman-teman agar saya membuat kontennya malam hari ini, maka itu specially untuk teman-teman yang merupakan tentunya mayoritas fans dari Persib Bandung, saya membuat konten malam hari ini yang sekarang sudah jam 10:10. Karena besok juga akan ada podcast di Triple B. Jadi saya pikir paling tidak saya memberikan sudut pandang saya. Dan ternyata prediksi saya benar kan? Di konten preview untuk pertandingan ini saya mengatakan bahwa persentase 45 bagi Persib, 45 bagi PSM, ya saya sudah agak mulai sulit berpikir nih, karena capek banget tadi siaran. 45% bagi PSM, 55% bagi Persib, feeling saya Persib akan menang dengan skor tipis. Dan untuk pertandingan Persijap melawan Borneo juga saya mengatakan persentasenya sama, tapi feeling saya kemungkinan Persijap bisa menahan imbang Borneo FC, dan ternyata itu yang terjadi. Bahkan pada saat siaran tadi saya sudah menjelaskan bagi teman-teman yang mendengarkan bahwa di Super League musim ini, trennya itu adalah ketika injury time melewati 5 menit, maka kemungkinan besar akan ada gol yang tercipta. Dan ternyata terjadi loh. Tapi saya benar-benar terkesima atau mungkin juga terhipnotis ya dengan permainan Persib Bandung. Dan kembali terbukti Persib tidak selalu bermain dengan tempo tinggi selama 90 menit. Tapi tiba-tiba dalam merancang serangan mereka bisa membangun sebuah proses serangan yang rapi dan simsalabim, sebuah peluang dan gol. Dan jangan lupa kita tahu bahwa Persib tidak punya rekor yang baik ketika bertandang ke kandang PSM. Dan juga di pertandingan malam hari ini jangan kalian lupa, kalau perlu kalian catat. Saya gak bercanda sama sekali, kalian catat ini bahwa Persib tidak full team. Duet Barba dengan Matrikardi kan tidak bisa dimainkan karena Barba absen. Luciano Gaecochea juga absen. Bahkan Bojan Hodak tidak bisa mendampingi tim karena menjalani sanksi kan. Tapi tetap saja Persib bisa menang. Apa artinya itu? Ya Persib ini sekarang sudah menjadi dream team. Siapa saja pemain yang diturunkan punya mentalitas yang kuat untuk bisa meraih hasil akhir yang positif. Tapi yang saya suka dari pertandingan malam hari ini, para pemain PSM juga fight habis-habisan. Spartan mereka keluar, mereka ingin juga meraih kemenangan. Maka itu kita melihat pertandingan yang berjalan sangat menarik dan tentunya sangat menegangkan bagi fans dari kedua tim, khususnya bagi fans dari Persib Bandung. Apalagi kita tahu karena Borneo bermain dengan waktu yang bersamaan, juga di pertandingan Borneo kan nggak ada gol yang tercipta sampai
menit 90-an. Dan ternyata Persib nggak bisa mencetak gol di masa injury time. Berarti kan Persib ini sudah punya yang namanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya berkali-kali, yaitu winning mentality yang sudah ditanamkan oleh Bojonho, ada kepikiran dari para pemain Persib Bandung. Saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman, starting lineup dari kedua tim ini sangat penting, tapi saya tidak bisa membuat konten yang panjang karena saya capek sekali teman-teman. Dan besok saya ada podcast juga tentunya dengan bintang tamu yang spesial, tunggu saja besok ya. Tapi malam nanti kita upload, saya capek banget nih. Oke, dari PSM Makassar, oke, ada Hilmansyah. Kemudian Yuran Fernandes, raksasa ini pemain lah, bagus sekali mainnya. Ada Neto, ada Victor Luis, ada Lagator. Di belakang full tim PSM. Ada juga kemudian kita melihat Savio ya, Savio Roberto luar biasa. Reski Fandi juga cukup baik, tapi dia main kayaknya hanya satu babak ya, padahal cukup baik dia. Victor Detan punya kecepatan. Rizky Eka yang selalu merepotkan Kakang. Ananda Rehan Alif luar biasa ini pemain, dan juga Syeridin Boboyev. Saya bingung kenapa Syeridin ya, tapi cukup merepotkan juga lini pertahanan Persib. Dari Persib, Ramon yang dipilih bukan Andrew Jung, Berguinho, Adam Ali sebagai kapten tim, William Barros, Tom Hey, Franz Putros, Reinders, Julio Cesar, Matrikardi, Kakang Rudianto, dan Teja Pakualam. Dari jalannya pertandingan, PSM ngegas, tapi para pemain Persib nggak mau mengambil inisiatif menyerang karena mereka tahu ketika mereka diserang, ini sama seperti ketika lawan Persija, maka mereka harus menyerap serangan tersebut dan mereka harus berhati-hati untuk bisa menyusun serangan balik ke pertahanan tim lawan agar tidak kehilangan bola. Maka itu di menit-menit awal terlihat sepertinya para pemain Persib itu tegang dan mereka banyak kehilangan penguasaan bola karena passing-passing yang tidak akurat mereka lakukan, dan saya pikir itu adalah hal yang wajar ketika mereka ditekan oleh PSM Makassar yang merupakan tim tuan rumah. Dan seperti yang saya jelaskan bahwa Persib memang pertandingan-pertandingan away-nya kan rekornya nggak begitu baik ya. Tapi juga perlahan-lahan nih para pemain Persib setelah menit ke-6 gitu ya, mulai mendapatkan momentum meskipun PSM tetap menyerang. Tapi saya melihat di sini kuncinya nih teman-teman ya. Kuncinya di sini sebetulnya bukan saja Berguinho, bukan saja Eliano Reinders yang menyerang dari sebelah kiri itu kan, mereka aktif menyerang, tapi adanya sang profesor Tom Hey. Tapi Tom Hey ini kan sulit ya untuk bisa mendapatkan ruang karena di tengah itu PSM punya yang namanya double pivot. Double pivot itu apa? Artinya dua pemain yang biasa press, Ananda Rehan Alif dan juga Reski Fandi. Kuat mereka ini. Ananda Rehan Alif bermain sedikit ke belakang, tapi switching play-nya dari PSM ini cepat. Nah maka itu Tom Hey beberapa kali ikut membantu pertahanan juga, karena tentu Persib nggak mau kebobolan lebih dulu. Dan ternyata melalui sebuah proses serangan yang rapi ya, kan lagi-lagi tuh seperti yang tadi saya katakan, Eliano, Berguinho, kan selalu begitu tuh pola serangannya, dan mereka bangun lagi seperti itu. Eliano bergerak, berikan bola kepada Berguinho, Berguinho memberikan bola ke tengah yang tiba-tiba di sana ada Tom Hey. Sang profesor ini adalah tipe pemain yang berpikir dulu, baru kemudian dia akan mengambil keputusan, sehingga ketika dia dapat bola dia gocek sang raksasa Yuran yang bermain sangat baik bagi PSM Makassar. Dia shooting dengan kaki kiri yang bukan merupakan kaki terkuatnya. Ini bukan gol yang berbau keberuntungan, sama sekali enggak. Ini murni gol adalah berkat intelijensia dari Tom Hey yang sebelumnya memberikan assist yang sangat mahal kepada Adam Alis di pertandingan melawan Persija, sehingga Adam Alis bisa mencetak gol. Ketika dia mencetak gol 0-1, wah, ini langsung berubah cara bermain dari Persib Bandung, lebih confident menguasai bola lebih lama karena sudah unggul. Tapi PSM ini kan maunya kan mainnya ngepres ya, dan ini sulit banget loh para pemain Persib mendapatkan ruang, apalagi Ramon Tangke jatuh bangun tuh dia berhadapan dengan Neto atau juga dengan Yuran. Kalau nggak salah tuh dia melakukan pelanggaran kepada Neto karena dia nggak bisa keluar dari tekanan para pemain PSM. Namun PSM dalam switching play-nya itu sulit menciptakan peluang karena kuatnya pertahanan dari Persib. Terlepas Julio Cesar sekali itu gugup ya kan, tapi dia buang bola, ya udah kemudian ditenangkan oleh Eliano Reinders. Di situ saya katakan ya berkali-kali juga kepada teman-teman bahwa ketika para pemain Persib itu bersatu di atas lapangan, gak ada yang bisa hentikan mereka, gak ada. Itu one for all and all for one. Itulah saya pikir moto dari Persib Bandung. Dan mereka ini sudah dream team. Persib Bandung sudah dream team, bukan lagi Los Galacticos. Dan tahu gak, dream team itu dijuluki ke tim mana pada era tahun 90-an? Ke AC Milan yang pada saat itu sering menjadi juara dari Serie A dan juga juara dari Liga Champions yang pada saat itu namanya masih Piala Champions atau Piala Champions Eropa. Dan di babak kedua kita melihat ada serangkaian pergantian pemain. Luka Čumić masuk karena Detan gak berkembang, jadi Čumić itu ini untuk ngepres Julio Cesar dan Matrikardi, dan dia berhasil melakukan itu. Kakang ditarik keluar, Klok masuk, berarti Putros ke kanan, Klok ke tengah, dan kemudian Yuran Lopez
Juran Fernandes bisa mencetak gol, itu pada saat saya komentarkan, saya katakan, ini bahaya, ini bola yang akan diberikan oleh Ananda Ryan Alif, ini cocok untuk Cumich atau Juran. Ternyata benar Juran yang masuk ya, mencetak gol-gol yang indah, timingnya juga bagus. Di sini saya melihat sedikit terlambat Julio Cesar mengantisipasi bola yang masuk, sehingga dia bahkan tidak melompat, tapi ya memang dia juga mungkin tidak mengira ada Juran di belakangnya. Dan ketika Akbar Tanjung masuk dan Rashid Bakri masuk, ini yang membuat PSM itu kehilangan pressing di tengah, karena sebenarnya Reski Fandi ini sebenarnya pressingnya sudah bagus, tapi ya mungkin ada rotasi yang dilakukan ya. Sedangkan Beckham Putra masuk dan Andrew Jung untuk menggantikan Ramon agar memberikan tekanan kepada Juran dan Neto. Beckham untuk menambah kecepatan ya, karena yang ditarik keluar ya William Barros kan. Nah, tapi Beckham juga cukup baik, bahkan dia mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol. Kemudian Cumich itu jelas lah dia melanggar Julio Cesar, beruntung dia hanya mendapatkan kartu kuning. Medina masuk, kemudian dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena markingnya sudah baik dari para pemain Persib. Tapi teman-teman perhatikan, di 15 menit atau 20 menit terakhir Persib ngegas karena Persib ingin menang. Nggak mau 1 poin. Mereka butuh kemenangan itu. Artinya apa? Kembali lagi ke winning mentality. Nggak mau 1 poin, maunya 3 poin, yaitu menang. Maka itu Persib menciptakan banyak peluang. Ada Malis, aduh tipis banget itu. Hampir mencetak gol. Sebelum akhirnya di luar dugaan saya, teman-teman. Di luar dugaan saya. Julio Cesar bisa mencetak gol yang indah ketika dia dapat bola dari sang profesor lagi, Tom Hay. Padahal saya berkali-kali mengatakan, 2 kali loh saya mengatakan, ini kalau injury time, biasanya lewat dari 5 menit di Super League, biasanya ada gol. Ya, dan ternyata yang mencetak gol itu adalah Persib Bandung di menit terakhir injury time. Sehingga Persib Bandung meraih kemenangan lagi di partai tandang mereka, dan tentunya mereka sekarang hanya membutuhkan 1 poin yang merupakan 1% tersisa peluang mereka untuk bisa menjadi juara lawan Persijap Jepara. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan malam hari ini yang baru saja selesai dimainkan? Yaitu ketika ada tim yang punya target untuk menjadi juara, dan mereka paham bahwa setiap pertandingan itu perlu mereka menangkan, maka fokus mereka itu satu. Coba apa fokusnya? Tahu gak kalian? Nah, bingung kan? Apa fokus mereka? Bukan cuma untuk meraih kemenangan, tapi mereka harus bisa menjaga yang namanya tempo. Ya, ini Persib yang terbaik menjaga tempo permainan di Super League musim ini. Udah yang terbaik lah, udah gak ada lawannya lah. Pasti banyak yang akan marah dengan saya mengatakan saya berat sebelah. Saya udah capek lah, tolong saya udah capek. Gak ada istilahnya saya berat sebelah. Saya mengatakan secara real, ini sudah tim yang terbaik dalam menjaga tempo. Saya gak ngerti bagaimana caranya Bojan Hodak bisa membentuk chemistry di antara para pemain dengan pemain-pemain yang baru. Dan saya pikir dalam hal ini juga teman-teman perlu memberikan kredit kepada manajemen ya, yang bisa juga mencari pemain-pemain yang ideal, tentunya dengan berkonsultasi bersama Bojan Hodak, supaya membentuk ini yang namanya the dream team lah, Persib Bandung. Dan saya melihat bahwa selain juga mentalitas, para pemain Persib itu punya ketenangan di atas lapangan. Mereka tidak mudah terpancing emosinya. Jadi itu yang membuat mereka sepanjang musim ini bisa mempertahankan ritme konsistensi mereka, meskipun ada pemain yang mendapatkan kartu merah juga ada ya. Tapi seiring berjalannya musim juga mereka akhirnya mulai bisa mengontrol emosi mereka, apalagi di pertandingan besar seperti malam hari ini dan juga sebelumnya melawan Persija Jakarta. Jadi saya pikir sekarang ini sudah tidak perlu diragukan bahwa memang Persib Bandung ini adalah tim yang pantas lah untuk bersaing lagi di papan atas, dan tentunya kemungkinan akan menjadi juara lagi dari Liga Indonesia. Artinya mereka akan hat-trick, meskipun seperti yang tadi saya katakan masih ada 1 poin yang perlu mereka dapat di pertandingan terakhir. Ya, artinya pertandingan terakhir juga penting bagi para pemain Persib, bukan artinya langsung lepas meskipun 1 poin. Persijap emangnya nanti Persijap mainnya gak pakai kiper, pasti mereka juga akan fight di GBL lah, jadi gak boleh anggap remeh juga. Ini 1% ini masih bisa menggagalkan Persib menjadi juara. Artinya nanti di final match para pemain Persib harus fokus. Dan saya pikir mereka tidak akan mencari 1 poin, ya mereka maunya carinya kemenangan. Tapi fokus, jaga itu pertahanan, kuatkan lini tengah, dan tajam lagi di depan. Nah itu juga sangat penting. Lagi-lagi di pertandingan malam hari ini, seperti di pertandingan melawan Persija, Andrew Jung sulit keluar dari kawalan para pemain tim lawan yang bermain di lini pertahanan. Sama juga Ramon Tangke. Jadi lini depan ini harus tajam nanti di final match. Kalau bisa peluang pertama gol, habis itu pertahankan keunggulan itu. Borneo pun masih punya peluang, ya, itu Borneo pun masih punya peluang, artinya mereka juga nanti akan all out di pertandingan terakhir mereka melawan Maluku United. Oke teman-teman, sampai di sini saja saya bisa memberikan analisa saya karena sudah larut malam, sekarang sudah hampir 10:30.
Dan besok kita akan ketemu di sesi podcast dari Bincang Bareng Binder. Dan saya harapkan konten ini yang kalian request, kira-kira ada 128 DM yang masuk. Coba saya ingin lihat kekuatan ya dari teman-teman yang merupakan fans dari Persib alias Boboto. Bikin ini konten minimal 1 juta. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.